part 14. Jadi part 14 mau nyeritain kejadian yang baru-baru ini. Itu ada beberapa kejadian setelah podcast kemarin ya. Jadi kemarin setelah dari podcast itu ada total 3 kejadian. Yang pertama itu kejadian odol. Mungkin kalian yang udah follow IG aku udah tahu. Ada odol di atas WC tulisannya stop. Itu setelah aku datang ke RJL. Terus aku waktu terakhir itu sempat kekunci di kamar mandi. Ini kayaknya aku baru ceritain di live doang ya. Jadi waktu beberapa hari lalu lah, lupa ya. Pokoknya aku ngopi di daerah Sentul. Udah gitu, aku tuh lagi live TikTok. Emang lagi ngomongin doi nih. Nah, setelah itu aku pengen ke kamar mandi kan. Pas aku ke kamar mandi, di pintunya itu emang gak ada kunci. Jadi gue kira emang toiletnya begini kali gak ada kunci. Jadi selama gue duduk di WC itu tangan gue tuh megang si pintu itu biar gak kebuka sama orang gitu. Misalnya kalau ada orang gue bisa tahan. Nah terus pas udah selesai nih, gue mau buka, kok gak bisa dibuka ya ini pintu. Akhirnya gue gedor-gedor, tapi karena musiknya di cafe itu gede banget, itu juga gak ada yang dengar. Gue coba WA ke Anggun, itu waiting for connection. Gue udah lumayan panik, ternyata bisa ditelepon tuh pakai telepon biasa. Gue bilang, Beb, tolongin dong ke kunci di kamar mandi, tolong panggilin mas-masnya gitu buat bukain kunci. Nah terus udah lumayan lama nih, akhirnya Anggun datang sama si mas-masnya itu. Mas-masnya tuh ngomong gini, Mbak, dibuka aja kuncinya dari dalam. Terus gue bilang, Mas, ini gak ada kuncinya. Akhirnya udah deh si masnya itu nyariin kunci serep tuh buat gue. Lumayan agak lama nyari kunci serep, pas dibuka akhirnya bisa. Masnya langsung masuk ke kamar mandi buat mastiin ada kunci atau enggak. Terus akhirnya di situ masnya juga lihat sendiri bahwa di situ tuh nggak ada kuncinya. Terus pas gue keluar, mas-masnya tuh ngomong sama mas-mas yang lain di kopian itu kayak, kok bisa ya? Tapi gara-gara gue nggak mungkin kan ngejelasin sepanjang itu kejadian dalam hidup gue. Jadi gue cuma ngomong, mungkin pintunya rusak kali mas. Cuman kan malu ya kekunci di kamar mandi, gue gedor-gedor. Nah tapi ini ada tapinya nih. Pas gue pikir-pikir, gue kan ngepost dia ke media, terus udah banyak yang tahu soal dia gitu. Gue mikir kok serangan baliknya nih cupu banget gitu loh. Cuma nulis-nulis di kamar, terus juga cuma kekunci di kamar mandi. Menurut gue itu gangguan yang gak sepadan sama apa yang udah gue lakuin ke dia gitu, nge-expose dia ke media. Gue tuh udah mikir dari itu, ini kok serangan baliknya gini banget ya gitu. Apa maksudnya dia itu biar gue gak bisa buktiin ke kalian kalau kejadian ini ada gitu. Gue waktu itu mikirnya gitu, biar gue gak bisa buktiin gitu. Makanya dia nyerangnya cuman tipis-tipis aja. Gue pikir kayak gitu. Ternyata gak kayak gitu maksudnya dia itu. Jadi singkat cerita, gue kemarin ketemu sama Teh Ria Puspita. Kalau kalian gak tahu, kalian bisa cari di Google Ria Puspita, atau aku kasih tahu sedikit kalau Teh Ria Puspita itu dulunya itu adalah dukun santet yang lumayan terkenal dan sekarang udah berhenti gitu. Nah kemarin tuh gue sempat ada podcast sama Teh Ria. Teh Ria itu ngomong di situ kalau dia nanya gini lah intinya, Anggi benci ya sama suaminya gitu. Terus kayak gue tuh nyaman sama dia kan, ngomongnya tuh nyaman. Jadi gue ngomong dari hati-hati lah, gue bilang iya gue lagi nggak suka sama suami gue. Terus Teh Ria itu ngasih tahu kalau ternyata kenapa gue nggak suka sama suami gue itu adalah bentuk perlawanannya si doi terhadap apa yang gue lakuin. Jadi bentuk perlawanan dia itu bukan ngumpetin barang lagi, bukan nyoret-nyoret barang lagi, tapi mempermainkan perasaan gue, paham nggak? Nah akhirnya gue sama Anggun cerita-cerita dari Teh Ria itu bahwa setelah gue podcast itu, Anggun tuh suami gue ya, dia tuh ngerasa jauh banget sama gue gitu. Tapi gue nggak ngerasa kayak gitu, gue ngerasanya emang gue capek, terus gue juga lagi malas ngomong, jadi gue diem-dieman. Tapi gue nggak maksud buat ngejauhin dia, cuman yang dia lihat itu kayak gitu, kayak gue tuh jauh banget. Ternyata ini tuh bentuk balas dendamnya dia tuh kayak gini. Sampai-sampai kemarin pas gue syuting, ini gak pernahnya ya gue kemarin podcast di mana-mana kejadian kayak gini. Jadi Anggun ngerasa tangan belakangnya itu sakit banget, kayak ketarik. Sementara gak mungkin ketarik karena kita lagi duduk, gak lagi ngapa-ngapain gitu kan. Itu sampai ketarik sakit banget. Terus akhirnya dipegang sama Teh Ria, tiba-tiba hilang sakitnya itu. Kalian kalau mau lihat lengkapnya nanti lihat aja di podcastnya Misteria sama Teh Ria. Kayaknya tayang itu di hari Minggu. Terus nih ada satu kejadian lagi yang kata gue lumayan aneh juga ya. Jadi Teh Ria itu tiba-tiba aja nih ngomongin, Anggi tuh menstruasinya nggak normal ya, terus menstruasinya sakit banget bukan? Aku bilang iya gitu, soalnya emang kayak gitu kan yang gue alamin. Terus habis ngomongin menstruasi bla 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 bla, tiba-tiba gue tuh, jadi gue ke kamar mandi nih, pas gue ke kamar mandi gue tuh berdarah, tapi gue tuh nggak lagi menstruasi,
gue kan ada tanggalannya tuh, kalau kalian tahu aplikasi Flow. Itu masih 2 minggu lagi gue menuju menstruasi, tapi gue berdarah kayak menstruasi kemarin pas lagi podcast sama Teh Ria. Gue gak ngerti gimana jelasinnya ya.